Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Nuraflah dengan NIM 1192464 dari Fakultas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Rekayasa dari Program Studi Teknologi Pasca Panen. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Asep Wawan Jatnika sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil mengenai pembuatan karya tulis ilmiah mengenai pengaruh lamanya paparan oksigen terhadap proses browning pada buah apel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama ini apel merupakan buah yang banyak dikonsumsi karena rasanya segar dan juga bergizi. Apel mudah mengalami perubahan warna menjadi coklat setelah dipotong. Nah, perubahan warna ini disebut sebagai browning enzimatis, di mana browning ini terjadi akibat reaksi enzim polifenol oksidase atau biasa kita singkat dengan PPO dengan oksigen. Lalu, proses browning ini menurunkan mutu visual, daya tarik, dan nilai ekonomi buah apel. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengkaji pengaruh lamanya paparan oksigen terhadap browning buah apel. Rumusan masalah yang kita ambil pada proses pembuatan karya tulis ilmiah ada tiga. Yang pertama itu faktor apa yang melatar belakangi pengaruh paparan oksigen terhadap proses browning pada buah apel. Yang kedua, bagaimana pengaruh lamanya paparan oksigen terhadap proses browning pada buah apel. Yang ketiga, bagaimana solusi dari pengaruh lamanya paparan oksigen terhadap proses browning pada buah apel. Lalu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi pengaruh paparan oksigen terhadap proses browning pada buah apel. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lamanya paparan oksigen terhadap proses browning pada buah apel. Dan yang ketiga, untuk mengetahui solusi dari pengaruh lamanya paparan oksigen terhadap proses browning pada buah apel. Landasan teori yang kami kumpulkan pada proses pembuatan ini yang pertama itu, apel atau Molus domestica ini mengandung senyawa fenolik, di mana enzim PPO ini terdapat secara alami dalam jaringan apel. Saat apel itu dipotong, jaringan rusak dan oksigen akan masuk ke dalam permukaan buah apel. Nah, PPO ini akan mengoksidasi senyawa fenolik ini menjadi pigmen yang berwarna coklat. Lalu, browning ini akan dipengaruhi oleh oksigen, waktu paparan, pH, suhu, dan juga kondisi jaringan. Lalu, metode penelitian yang kami ambil ini, yang pertama itu adalah metode eksperimen dengan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Dan juga sampel yang kita gunakan ini merupakan buah apel segar. Perlakuan variasi lama paparan oksigen ini, kita mengambil tiga variasi lamanya. Yang pertama itu variasi 0 menit, ketika segera setelah dipotong, lalu yang kedua itu 60 menit, dan yang ketiga itu 120 menit. Lalu parameter pengamatannya itu yaitu perubahan warna sebagai indikator browning pada buah apel. Baik, di sini terdapat gambar dan saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya browning pada buah apel. Di sini dapat kita saksikan bahwa gambar ketika apel itu masih utuh dan ketika apel itu telah dipotong, apel itu akan memberikan warna atau aktivitas yang ketika dipotong atau setelah kita diamkan akan ada perubahan aktivitas yang terdapat pada apel. Nah, mekanisme terjadinya browning ini ada 5 tahap. Yang pertama itu mekanismenya ketika pemotongan apel ini akan menyebabkan kerusakan sel, di mana enzim PPO ini dan senyawa fenolik ini akan bertemu. Nah, oksigen dari udara akan masuk ke dalam permukaan atau jaringan buah apel. Ketika PPO ini mengoksidasi fenolik menjadi okuinon, yang okuinon ini akan berpolimerisasi membentuk pigmen melanin yang berwarna coklat kekuningan. Di sini saya mencantumkan hasil pengamatan real
mengenai hasil pengamatan visual pada apel yang kami amati, bahwa ketika apel ini baru diamati 0 menit, warna daging pada apel ini cenderung masih cerah dan juga segar. Lalu ketika paparan ini setelah 60 menit, warna mulai muncul seperti kecoklatan atau kekuningan pada permukaan buah apel. Lalu yang ketiga ini pada paparan 120 menit, warna coklat ini akan semakin menggelap dan juga menyebar ke seluruh permukaan buah apel. Dan yang keempat ini terlihat jelas bahwa intensitas browning ini akan meningkat seiring bertambahnya waktu. Di sini saya mencantumkan gambar mengenai perbedaan hasil pengamatan visual pada buah apel, yaitu ketika waktunya masih 0 menit, ketika sudah 60 menit, dan juga setelah 120 menit lebih. Jadi, bisa kita saksikan bersama bahwa ketika apel ini masih 0 menit, warna cenderungnya itu masih cerah dan juga segar. Lalu ketika, sudah 60 menit, warna cenderung, kuning kecoklatan yang ditandai dengan garis-garis yang terdapat pada permukaan buah apel. Lalu yang ketiga ini ketika 120 menit, warna ini cenderung lebih gelap dari yang 60 menit ini karena pigmen-pigmen dari enzim PPO ini telah bereaksi. Lalu kami rangkum mengenai pembahasan hasil TTKI mengenai proses browning pada buah apel ini, yaitu lamanya paparan oksigen ini meningkatkan aktivitas enzim PPO, di mana reaksi oksidasi berlangsung terus selama oksidasi tersedia. Nah, browning ini bersifat time dependent atau bergantung pada waktu. Jadi semakin lama apel ini terpapar oksigen, maka akan semakin tinggi tingkat pencoklatan yang terdapat pada permukaan apel. Dan juga paparan oksigen menjadi faktor kunci pada proses browning enzimatis. Lalu, dampak browning dan solusi pencegahan. Di sini saya mencantumkan ada dampak browning dan juga solusi pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu, dampak browning ketika apel ini telah kita potong. Yang pertama itu akan menurunkan mutu visual dan kesegaran pada buah apel tentunya. Dan yang kedua ini mengurangi daya tarik dan juga minat konsumen karena konsumen ini tahu dan juga paham apa kualitas yang menjamin bahwa si apel itu, masih terdeteksi segar. Jadi ketika buah apel ini telah mengalami pencoklatan, maka minat konsumen juga akan berdampak sebaliknya. Lalu di sini juga menurunkan kandungan antioksidan dan yang ketiga ini memperpendek umur simpan pada buah apel. Tentunya jika kalau misal buah apel ini telah mengalami pemotongan atau mengalami kerusakan, tentunya hal ini dapat memperpendek umur simpan pada buah apel itu sendiri. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai solusi pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada perendaman dalam larutan asam atau asam askorbat atau sitrat. Nah, yang kedua ini pengurangan kontak dengan oksigen. Lalu yang ketiga, penggunaan edible coating sebagai untuk memperpanjang umur simpan dan juga pengemasan atmosfer yang termodifikasi. Dan yang terakhir ini adalah penyimpanan pada suhu rendah. Lalu kesimpulan yang dapat saya jelaskan, yang pertama ini, lamanya paparan oksigen berpengaruh signifikan tentunya terhadap proses browning pada buah apel. Yang kedua ini, semakin lama apel terpapar oksigen, maka akan semakin tinggi intensitas pencoklatan juga yang terjadi. Lalu yang ketiga, proses browning ini dipicu oleh aktivitas enzim polifenol oksidasi atau PPO yang mengoksidasi senyawa fenolik. Dan juga browning akan menyebabkan penurunan mutu visual, daya tarik, dan umur simpan pada buah apel ini sendiri. Lalu saran yang dapat saya berikan, yang pertama ini, mungkin penelitian selanjutnya ini disarankan untuk menggunakan alat ukur yang lebih terukur agar warna ini lebih bisa eh, lebih bisa objektif untuk menentukan hasil yang terbaik, yaitu
lebih akurat. Lalu yang kedua ini perlu dilakukan variasi waktu pengamatan dan perlakuan pencegahan browning. Dan yang ketiga ini penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan faktor lain seperti suhu dan juga varietas apel. Lalu di sini ada beberapa daftar pustaka yang kami ambil. Mungkin yang lebih lengkapnya itu ada di TTKI, laporan TTKI kami. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.